Ayah Mirna korban pembunuhan rakon kopi sianida Edi Salihin ungkapkan permintaan maaf kepada lawyer Otto Hasibuan. Edi Salihin diketahui sebelumnya kerap tampil di hadapan publik dengan sangat berapi-api membantah segala pernyataan Otto Hasibuan terkait kasus kopi sianida yang melibatkan Mirna dan Jessica Wongso. Bahkan tak jarang Edi Salihin menyentil Otto Hasibuan sebagai lawyer yang kurang baik. Namun kini, Edi Salihin kembali muncul di hadapan publik dengan mengungkapkan permintaan maaf kepada Otto Hasibuan. Dilansir dari unggahan akun TikTok @leonsinaga09 pada Minggu 12/11 tampak Edi Salihin di hadapan media mengungkapkan rasa malu dan penyesalannya. Ayah Mirna tersebut mengungkapkan rasa malunya lantaran selama ini sindiran yang ia lontarkan selalu dimaafkan oleh Otto Hasibuan. Izin dulu minta maaf ke Otto Hasibuan. Setelah saya pikir-pikir, ternyata lawyer Otto Hasibuan ini, Bapak Otto Hasibuan itu orang baik. Meskipun saya suka ngomong-ngomong yang kurang baik terhadap beliau, tapi beliau nanggapinya luar biasa. Senior banget. Saya mohon maaf dalam hal ini, Pak Otto, maafin saya. Meskipun saya lebih tua dari Pak Otto lah umurnya. Cuman saya jadi malu seorang Pak Otto bisa memaafkan saya hal-hal yang saya ngomongnya tidak pantas. Dan hari ini mungkin terakhir saya keluar, kalau bisa terakhir lah, jangan ditambahin lagi nih ya. Saya mau minta maaf sama Pak Otto. Saya juga nggak ngerti ya, nggak ada angin, nggak ada hujan kok dia minta maaf. Padahal saya sendiri dari awal saya sudah nggak pernah mikirin soal dia gitu kan. Terus terang aja ya, kan di beberapa podcast kan saya ditanya bahwa Edi Salihin itu katanya mengatakan saya memeras keluarga Mirna, ya kan. Bahkan waktu di sidang dulu juga menyebut saya namanya si Otong dan sebagainya. Tapi sungguh saya sampaikan, saya nggak ada dendam sama dia, enggak. Saya tidak akan marah sama dia. Jadi dari tanpa dia minta maaf pun, sebenarnya saya sudah maafkan sendiri. Makanya saya katakan, saya selalu mengatakan di dalam proses saya, kalau dengan memfitnah saya, dia merasa terhibur, bahagia, ya, terhibur dengan kematian putrinya, nggak apa-apa. Fitnah aja saya terus. Kalau itu membuat dia bahagia, membuat dia terhibur, karena saya ngerti anaknya mati. Ya. Siapa yang tidak merasa sedih kalau anaknya mati? Nah, cuma mungkin dia keliru. Dia anggap saya sebagai lawan. Tidak, Pak Edi, saya bukan lawanmu. Dan saya juga tidak berpikir bahwa Pak Edi itu lawan saya. Enggak, sama sekali tidak. Saya hanya kuasa hukum Jessica yang berjuang untuk Jessica. Kalau umpamanya saya jadi kuasa hukum membela seseorang jadi lawan yang saya bela itu jadi orang lain, umpamanya jadi musuh saya, bayang ribuan klien saya yang tangani, masa jadi ribuan jadi musuh saya? Ya kan tidak. Itu sebabnya di dalam undang-undang advokat disebutkan advokat itu tidak identik dengan kliennya. Jadi kalau klien saya bersengketa dengan orang lain, tidak berarti saya yang bersengketa, klien saya yang bersengketa, saya hanya kuasa hukum dia. Jadi saya tidak boleh membawa perkara ini menjadi personal. Cuma karena Pak Edi kan sebagai orang awam, saya maklum. Ya, saya sebagai profesional, ya itu harus lebih maklum lah dari dia. Jadi itu sebabnya dia kata-katain apapun saya nggak pernah marah, tidak pernah laporin dia. Walaupun kalau dilaporkan secara hukum telah memang itu. Tapi saya tidak mau membawa ini menjadi persoalan pribadi saya dengan ayahnya Mirna. Tidak akan pernah. Ya, saya hanya kuasa hukum yang membela kepentingan Jessica. Kebetulan Jessica dihukum, dia dalam perkara matinya anaknya Pak Edi, ya kan? Tapi tidak berarti saya mau memperhadapkan Jessica lawan Edi. Dan dari sengketa Pak Edi dengan ini kan. Ya kan? Saya tidak mau memperhadapkan. Saya fokus membela Jessica.
Kalau dia tidak bersalah, tentu saya minta dia dibebaskan, itu saja. Nah, oleh karena itu Pak Edi sebenarnya tidak perlu harus berseberangan dengan saya. Pak Edi tentunya kan nggak boleh nutup pintu dong. Maksudnya gini, kenapa Pak Edi harus memastikan terus Jessica yang berbuah? Kan ada pintu sekarang terlihat kan, ada tabir yang mulai terbuka bahwa kematian Mirna itu bukan karena cyanida. Yang ngomong ini bukan saya, Dokter Jaja, dokter 3 ahli yang dari Singapura, termasuk dokter dari kejaksaan pun mengatakan bahwa ini tidak dilakukan otopsi, tidak ada cyanida. Laboratorium forensik Mabes Polri pun mengatakan tidak ada cyanida.